kalau kita kembali ke guideline besar dalam 5-10 tahun terakhir, kita tahu ada dua guideline utama di dunia, itu adalah ininya Eropa dan guideline-nya Amerika. Guideline-nya Amerika sudah mulai mengadaptasi klasifikasi 130/80 sebagai hipertensi sejak dikeluarkannya guideline mereka 2017. Nah, Eropa 2018 masih menganut threshold 140/90. Tapi kalau kita lihat ini guideline yang baru banget mereka launching ini di SC Congress 2 minggu yang lalu. Jadi the 2024 European Society of Cardiology Guidelines. Judulnya aja berubah, jadi for the management of elevated blood pressure and hypertension. Guideline-nya tadinya judulnya management of arterial hypertension. Ini guideline-nya aja judulnya menjadi elevated blood pressure and hypertension. Jadi guideline ini mulai mengenali bahwa daripada mengklasifikasi pasien dalam dua kelompok hipertensi ya dan hipertensi tidak, mungkin lebih baik mengklasifikasi pasien dalam skala ordinal. Jadi non-elevated blood pressure, elevated blood pressure, dan hypertension. Jadi kalau non-elevated blood pressure, kita anggap resiko pasien untuk mengalami MACE kardiovaskular dalam 10 tahun itu rendah. Kalau elevated blood pressure, resiko pasien untuk mengalami MACE kardiovaskular itu perlu dicari, jadi benar-benar perlu dihitung berapa sih resiko pasien untuk mengalami komplikasi akibat hipertensi dalam 10 tahun, dan itu menentukan kita terapi atau enggak. Jadi kalaupun tekanan darahnya enggak di atas 140 tapi risk stratifikasinya itu tinggi, maka disarankan di sini untuk mulai diterapi. Sementara pasien hypertension, kalau kita udah bilang hypertension, maka lihat di sini automatically merit pharmacological treatment initiation. Jadi walaupun di grup borderline ini elevated blood pressure tidak dikategorikan sebagai hipertensi secara tersurat, secara literal, namun threshold untuk atau ambang batas untuk memulai terapi obat makin lama kelihatannya makin rendah. Namun sejauh ini walaupun threshold untuk memulai terapi sedikit bergeser, namun regimen obat yang direkomendasikan masih kurang lebih sama. Ini dari guideline 2024, ini sangat mirip dengan guideline ASC 2018. Jadi kalau kita lihat ini pertama adalah kombinasi 2 obat dosis kecil, yang disarankan adalah pilih 2 dari antara 3. Jadi kombinasi RAS blocker, CCB, atau diuretik. Jadi 2 jenis obat dosis kecil. Evaluasi tekanan darah setelah 1 bulan untuk monitoring efek samping, adherence. Tapi target tekanan darah terkontrol setelah 3 bulan. Kalau belum, disarankan untuk memulai kombinasi 3 obat tadi, dosis kecil. Jadi triple combination therapy. Komunikasikanlah RAS blocker, baik ACE inhibitor atau ARB, CCB, dan diuretik, dosis kecil. Jika belum terkontrol, maka diuptitrasi dosis ketiga obat tersebut hingga dosis maksimal yang dapat ditoleransi. Jika belum terkontrol juga, maka tolong pasiennya diakses ke arah ini hipertensi resisten atau bukan. Beta blocker dapat ditambahkan sebagai kombinasi di tahap manapun pada algoritma ini jika terdapat compelling indication. Jadi kita tahu pasien hipertensi mana yang rada wajib mendapatkan beta blocker, yaitu hipertensi dengan angina, hipertensi post myocardial infarction, hipertensi dengan heart failure, ataupun hipertensi yang membutuhkan heart rate control. Biasanya pasien-pasien dengan sympathetic drive yang tinggi. Nah, perhatikan di sini ada kotak kecil dikasih insert box bahwa monoterapi atau terapi dengan satu macam obat hanya dipertimbangkan pada kelompok pasien elevated blood pressure. Jadi tadi kelompok yang tekanan darahnya 120 sampai 130 per 70 hingga 89. Dan kemudian yang direkomendasikan juga untuk monoterapi adalah pasien usia tua yang dianggap ringkih, jadi masuk kriteria frailty moderate severe, pasien dengan hipotensi ortostatik simptomatik, dan pasien dengan usia 85 tahun.
Ini kalau kita perhatikan, nah bagian ini nih agak berbeda dengan rekomendasi sebelumnya. Jadi kalau rekomendasi sebelumnya ini masih menyarankan bahwa initial monoterapi dapat diberikan pada pasien hipertensi grade 1 selama tekanan darah sistoliknya kurang dari 150 dan tidak ada komplikasi uncomplicated hypertension. Jadi di sini kita lihat lebih agresif untuk memulai terapi dan dengan bahkan lower atau mild stage 1 atau grade 1 hypertension disarankan sudah memulai kombinasi terapi. Dan ini sebenarnya juga sejalan dengan rekomendasi guideline yang lain, yaitu yang juga sering dikutip secara internasional, yaitu guideline dari ISH. ISH itu International Society of Hypertension. Jadi untuk yang belum familiar dengan guideline ISH, guideline ini dikembangkan karena ada perbedaan sosial ekonomi ya antara negara-negara high income countries dan low income countries. Jadi kalau negara low income countries berusaha menerapkan guideline Eropa atau Amerika sesaklek-sakleknya, kita tuh nggak terlalu mampu. Jadi secara finansial mungkin nggak sesuai rekomendasinya. Jadi ISH berupaya untuk mengadres masalah ini. Dia menyediakan 2 rekomendasi, yaitu rekomendasi optimal. Jadi kalau bagus banget nih, kalau mau optimal banget ya begini rekomendasinya, atau rekomendasi esensial. Kalau nggak bisa optimal, setidak-tidaknya berhasil mencapai esensial. Jadi kalau kita lihat guideline ISH, optimal ini juga sama. Mulailah dengan dual low dose combination. Yang berbeda hanya di step 2. Kalau guideline ESC, step 2-nya adalah triple combination low dose. Tapi kalau ISH, step 2-nya adalah dual full dose combination. Jadi masih 2 obat, tapi dosisnya dinaikkan. Ini sedikit berbeda dengan ESC. Tapi menurut saya sebenarnya sih yang nggak terlalu beda-beda amat. Jadi masih dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien di praktek klinik kita masing-masing ya. Nah, perhatikan di sini bahwa kalau jadi walaupun disarankan pilihan utamanya adalah ideally single pill combination, kita dapat memilih menggunakan free combination. Jadi kombinasi 2 macam obat yang tidak dalam 1 tablet. Jadi namanya single pill combination tentunya adalah kombinasi 2 atau lebih zat aktif dalam 1 obat. Jadi kelebihannya ya jumlah obat yang diminum lebih sedikit. Kalau tidak tersedia kombinasi itu fixed dose combination therapy, silahkan menggunakan free combination. Jadi 2 macam obat yang dikombinasi dalam 2 jenis tablet. Oke, kenapa rekomendasi itu sangat reliant, sangat heavy on combination therapy? Rekomendasi ini sebenarnya sangat di backup oleh data dari penelitian-penelitian besar. Jadi kalau kita lihat major trials on hypertension, ini menunjukkan bahwa jumlah obat yang dibutuhkan untuk mencapai optimal BP control itu hampir nggak ada yang satu. Minimal 2 macam obat, dan sebagian bahkan membutuhkan 4 macam obat untuk mencapai target tekanan darah. Jadi daripada masukin dulu 1 obat, ternyata kita lihat nggak terkontrol, masukin lagi obat lain, kita punya cukup data untuk menyatakan lebih baik kita mulai dengan 2 macam obat sejak awal, sehingga kontrol tekanan darah lebih cepat tercapai. Namun penggunaan terapi kombinasi 2 atau 3 macam obat atau lebih ini tentunya juga memiliki downside yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya adalah adherence. Apalagi obat hipertensi ini kita nggak bicara, kita nggak bicara terapi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tapi a long period of time, bahkan tahunan. Dan adherence ini harus menjadi satu poin yang kita pertimbangkan.